Hai kelas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Anggar dan terima kasih kalian sudah pencet tombolnya untuk ke channel aku dan ke video kali ini. Tapi sebelum kelas ini kita mulai, jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan pencet notifikasinya biar kelas-kelas berikutnya bisa dibuka. Nah, kelas, sekarang aku bakalan ngebahas tentang biografi dari seorang lady rocker pada zamannya. Kalau pada zamannya kalian tahu tentang lady rocker ini, kalian bisa tonton di sini dan kalian bisa lebih tahu lagi tentang biografinya dari lady rocker tersebut. Kalau kalian tahu, pasti kalian sangat mengenal Nike Ardilla. Ya, kelas, bener banget nih, Nike Ardilla adalah seorang lady rocker pada tahun 1988. Perempuan yang memiliki nama Raden Rara Nike Ratnadila Kusnadi, atau kalian bisa menyebutnya dengan nama Nike Ardilla, lahir di Bandung, Jawa Barat pada tanggal 27 Desember 1975. Nike Ardilla ini adalah seorang penyanyi, pemeran, dan model. Ia tewas pada tanggal 19 Maret 1995. Jenis lagu yang dinyanyikan oleh Nike Ardilla adalah blues, rock, pop rock, dan slow rock. Ada pula perusahaan yang mengorbitkan Nike Ardilla, diantaranya adalah Musika Studios, Polygram, dan Billboard. Oke, sekarang aku bakal ngebahas tentang kehidupan dan karir dari Nike Ardilla. Karena kalau seorang artis itu nggak afdol kalau tidak dibacakan biografinya dalam kehidupannya dan karirnya. Seperti yang tadi sudah aku bahas ya, kelas, Nike Ardilla ini memiliki nama asli Raden Rara Nike Ratnadila Kusnadi, lahir di Bandung, Jawa Barat pada tanggal 27 Desember tahun 1975. Dan ternyata Nike Ardilla ini adalah anak dari pasangan Raden Edi Kusnadi dan Nining Ningsirat. Jadi kelas, ternyata dari kecil ini Nike Ardilla sudah menggeluti atau sudah memiliki bakat untuk bernyanyi pada usia 5 tahun. Dan ternyata nih kelas, selidik demi selidik, usut demi usut, ternyata bakat nyanyinya itu ada turunan dari kakeknya. Kakeknya adalah seorang seniman juga, kakeknya adalah seorang musisi juga. Tapi kakeknya itu bukan musisi rock, kakeknya itu adalah musisi keroncong. Jadi Nike Ardilla ini adalah turunan dari kakeknya, darah seninya itu turunlah dari kakeknya. Ternyata nih bakat suaranya Nike Ardilla ini kelas, itu semakin ditekuni sama Nike Ardilla. Ya, dia ikut lomba sana, dia ikut lomba sini, masih daerah Bandung ya, masih daerah Bandung, dia ikuti lomba, dia ikuti festival, dan akhirnya lah dia memenangkan juara Harapan 1 dalam ajang lagu pilihanku di salah satu stasiun TV negeri, yaitu TVRI. Dan gak cuman itu, dia juga menjuarai festival HAPMI. Festival itu festival pop singer ya, kelas, yang diadakan di Kota Madya, Bandung. Pada saat usia 10 tahun itu, Nike Ardilla sangat rutin ikut festival-festival yang ada di Kota Bandung itu. Tingkatannya itu kayak tingkat sekolah, kecamatan, kabupaten, dan bahkan Nike Ardilla ini mewakili Provinsi Jawa Barat untuk mengikuti festival pop singer tingkat nasional. Setelah memenangkan sejumlah kontes menyanyi, pada tahun 1985, Nike didaftarkanlah oleh ibunya ke HAPMI tersebut. Nah, kalian pasti pengen tahu ini HAPMI itu apa? Dari tadi tuh disebutin terus HAPMI, HAPMI. Itu singkatan atau apa? Itu singkatan, kelas, yang kepanjangannya adalah Himpunan Artis Penyanyi Musisi Indonesia. Nah, HAPMI ini adalah asuhan dari Jajat Paramore pada saat itu. Setelah masuk HAPMI ini, nah Nike Ardilla ini masuklah ke manajemennya si Denny Sabri, atau bisa dibilang dengan Om Denny Sabri. Ini Nike Ardilla masuk ke manajemen itu. Pada saat masuk manajemen itu, ternyata Nike Ardilla itu masih kelas 5 SD, kelas. Masih kelas 5 SD. Kelas 5 aja dia udah masuk manajemen, nyanyi lagu rocker lagi.
ya kan? Apa yang kurangnya itu? Pita suaranya almarhumah itu tuh dari apalah terbuatnya. Nah dari situ Nika Ardila ini diundanglah dari panggung ke panggung, dikasihlah nama panggungnya. Nika Ardila ini kan biasanya artis-artis itu kan banyak ya dikasih nama-nama tenar, nama-nama beken atau nama panggungnya itu pasti banyak dikasih oleh manajemennya itu. Nah si Nika Ardila ini mendapatkanlah nama Nike Astrina. Tujuan diberikan nama Nika Asrina itu, pada saat itu lady rocker yang terkenal dan senior adalah Niki Astria. Dengan harapan manajemen itu berharap biar Nika Ardila ini bisa menyaingi si Niki Astria ini. Nah pada zaman itu kan konser-konser musik rock di Bandung itu kan banyak banget diadain ya. Nah si Nika Ardila inilah yang diundang promotor untuk menjadi penyanyi pembuka pada konser-konser yang diadakan di Bandung. Tapi konser-konsernya ini adalah konser-konser yang dinyanyikan oleh rocker senior-senior yang ada di Bandung. Kayak Niki Astria sendiri ya, Niki Astria sendiri, terus Ita Purnamasari, Ikang Fauji. Nah, dia adalah rocker-rocker pada zaman itu. Nah, dari konser-konsernya mereka, si Nika Ardila inilah yang dipanggil untuk menjadi penyanyi pembuka di konser itu. Buat apa tangan aku begini nih? Serasa Nika Ardila aku. Pasti kalian bakalan nanya nih kelas, kenapa sih nggak Nika Ardila aja yang menjadi bintang tamu utama? Kenapa ya Nika Ardila itu nggak dijadikan bintang tamu nih? Masih terlalu dini Nika Ardila ini dijadikan bintang utama di konser itu. Dan lagian juga Nika Ardila pada saat itu belum memiliki lagu sendiri, sedangkan senior-senior yang lainnya sudah memiliki lagu sendiri. Jadilah Nika Ardila hanya menjadi artis pembuka di konser tersebut. Nah, kelas pada tahun 1986, Nika memasuki dapur rekaman dengan merilis single lagu yang berjudul Lupa Diri. Buat kalian yang lupa diri kayaknya terinspirasi sekali sama album ini ya. Kalau kalian lupa diri berarti kalian lagi duduk. Sudahlah, nggak boleh bercanda, ini lagi serius banget ini ya. Pokoknya album pertama, bukan album, ini single pertamanya Nika Ardila itu judulnya Lupa Diri, yang kemudian dibuat dalam album kompilasi bertajuk Bandung Rock Power pada tahun 1987. Pada bulan Juli tahun 1988, si Nika Ardila ini baru sekali lulus SD. Di saat lulus SD, buatlah Nika Ardila album nih di bawah naungan JK Record. Tapi dikarenakan Nika Ardila usianya masih sangat belia dan isi lagu dari Nika Ardila adalah tentang percintaan, gagallah album ini dirilis. Karena masyarakat tuh banyak yang bilang anak kecil kalau nyanyi lagu percintaan gitu mungkin ya. Nah, dengan masih menggunakan nama Nike Astrina, pada awal 1989, Nike juga memulai karir dengan membintangi film layar lebar yang berjudul Gadis Fotomodel. Dalam film tersebut, Nike juga turut mengisi jalur suara yang kemudian dirilis melalui album OST Gadis Fotomodel. Lalu nih kelas, pada tahun 1989, tepatnya pada bulan Oktober, Nike bergabung dengan proyek Q Record. Bersama label tersebut, Nike akhirnya merilis album bertajuk Seberkas Sinar. Lagu Seberkas Sinar tersebut diproduseri oleh Dedi Dores. Di dalam lagu ini, kan nama Nike sebelumnya kan Nike Astrina. Lah, di dalam lagu ini digantilah nama Nike Astrina, nama panggungnya itu diganti oleh Om Dedi Dores dengan nama Nike AR. Nike AR itu, AR-nya ini adalah sebuah singkatan dari Astrina dan Ratna Dila. Jadilah itu AR dan terkenalah nama Nike AR. Tapi nama Nike AR ini kelas gak lama lah beredarnya itu. Mungkin ya kurang bersinar lah namanya Nike AR itu. Nah akhirnya digantilah sama Om Dedi Dores ini Nike Ardila. Semenjak album pertama dirilis pada tahun 1989,
Nah, si Nike Ardila ini masuklah ke jajaran artis papan atas. Nah, Om Denny Sabri ini memang mempersiapkan Nike Ardila menjadi seorang yang multi talent. Jadi ini Om Denny ini mempersiapkan Nike Ardila ini untuk menggantikan Cut Irna yang terkenal sebagai model, Meriam Bellina sebagai artis papan atas, dan diva rock sendiri pada saat itu Nicky Astria. Jadi Om Denny ini ingin sekali si Nike Ardila ini menjadi artis-artis tersebut dalam satu paket, yaitu Nike Ardila. Nah, sebelum album perdananya sukses, ternyata Nike Ardila sudah dilibatkan dalam beberapa film box office. Nggak cuman film box office aja nih, Kles. Dalam modeling-modeling juga Nike Ardila ini dilibatkan gitu. Nah, pada tahun 1990 adalah awal dominasi Nike Ardila sukses di dunia hiburan. Album Bintang Kehidupan yang dinyanyikan oleh Nike Ardila bisa menjual kaset atau menjual ke masyarakat sebanyak 2 juta unit kaset yang terjual pada saat itu. Wow, 2 juta kaset pada saat itu. Itu kira-kira berapa ya duitnya? Nggak tahu lah berapa banyak lagi itu duitnya itu nanti ya. Kenapa logatnya jadi Batak begini? Orang Jawa. Nah, pada saat itu Nike Ardila juga ternyata dipilih sebagai gadis sampul. Jadwal konsernya penuh pada saat itu. Jadwal konsernya padat. Nggak cuman jadwal konser, dia main sinetron, dia main film juga sudah menerima itu semua, model segala macam. Itu Nike Ardila sudah babat pada zaman itu. Memang ya, karir Nike Ardila itu memang sangat singkat. Hanya 7 tahun lah Nike Ardila mengalami ketenaran pada saat itu. Karena apa? Karena selama 7 tahun itu Nike Ardila itu banyak sekali prestasi-prestasi yang dia capai, banyak sekali penghargaan-penghargaan yang dia sabet dan dia raih penghargaan itu. Jadilah banyak fans besarnya Nike Ardila. Banyaklah pemuda-pemuda yang sangat mencintai Nike Ardila. Banyaklah pemudi-pemudi juga yang banyak mencintai Nike Ardila dan lagu-lagu Nike Ardila. Selain dari pribadinya yang baik, parasnya yang cantik, Mojang Bandung ya kan, dia adalah orang yang memang jarang sekali dikenakan gosip gitu. Dan memang sangat singkat sekali 7 tahun, karena memang usianya diambil oleh Allah pada tahun 1995. Tapi Kles, nggak cuman di dunia musik aja nih Nike Ardila ini berkiprah ya, nggak cuman di dunia musik aja. Tapi di industri tanah air pun Nike Ardila ini banyak memerani peran-peran utama di film ataupun di sinetron. Film yang dimainkan oleh Nike Ardila bertema kebudayaan, yaitu adalah Kabayan. Kalau kalian masih pernah melihat film yang judulnya Kabayan yang dimainkan oleh Nike Ardila, yaitulah film yang dimainkan oleh Nike Ardila. Padahal sebelumnya pemeran utama, mungkin Iteng ya, Iteng. Nah, pemeran utama Itengnya itu tadinya itu Paramitha Rusady dan digantikanlah oleh Nike Ardila. Nike Ardila ini juga sempat membintangi sinetron. Sinetron ini adalah sinetron yang ratingnya tinggi, arahan sutradara Putu Wijaya yang berjudul None. Nike Ardila ini juga tidak hanya bermain film sendiri, ya kali lah main sinetron sendiri. Di sini juga dia ditemani sama artis-artis papan atas. Ya, masih sama lah ya sama Paramitha Rusady. Mungkin satu frame itu bisa satu manajemen kali ya. Tapi ya nggak tahu lah, kita baca lagi ya. Sekarang aku mau membacakan berita duka dari Nike Ardila. Pada tanggal 19 Maret 1995, Nike Ardila tutup usia. Ia dimakamkan di Ciamis, Jawa Barat. Kurang lebih pukul 06.15 waktu Indonesia Barat, Nike Ardila tewas dengan kecelakaan tunggal. Mobil Honda Civic
yang berwarna biru metalik dengan plat nomor D27AK menabrak pagar beton bak sampah di Jalan Raden Edi Marta Dinata. Diperkirakan Nike Ardila meninggal seketika. Tetapi ya kelas, yang namanya kecelakaan itu pasti ada saksinya gitu kan. Tapi saksi-saksi ini bilang kalau enggak, Nike Ardila ini tidak tewas di tempat, tapi pada saat kecelakaan itu, pada saat dievakuasi, Nike Ardila ini masih bernyawa, tapi memang keadaannya sudah dalam kondisi yang memprihatinkan gitu, dengan kepala yang berat lukanya, dengan dada yang memar gitu. Nah, tapi tidak tewas seketika. Dalam perjalanan ke rumah sakit lah Nike Ardila ini dinyatakan tewas. Tewasnya itu dikarenakan kondisi luka yang dialami Nike Ardila ini sangat amat parah. Nike yang saat itu bersama manajernya baru saja pulang dari diskotik. Biasanya nih orang kalau misalnya kecelakaan, apalagi terdengar dari diskotik gitu, pasti aja lah kabar-kabar negatif itu tuh selalu datang, pasti langsung lah gitu. Langsung, alah paling mabuk lah itulah nabraknya jadinya, alah paling lah kecelakaan itu gara-gara mabuk dianya itu. Pasti bilangnya kayak gitu. Cuman manajernya ini tuh menampik isu-isu dan kabar-kabar yang gak benar tentang Nike Ardila, tentang kemabukannya Nike Ardila itu. Nah, manajernya ini bilang, enggak lah, waktu di diskotik itu Nike Ardila itu cuma minum jus. Jadi kecelakaan ini tuh memang tidak ada hubungannya dengan alkohol. Kenapa sih ya warga Indonesia itu selalu menyinyir, dan jangan mentang-mentang orang abis dari diskotik lalu langsung aja dijudge, dia bilang mabuk lah inilah itulah. Kita nggak tahu faktanya tuh apa. Jadi kematian seseorang aja tuh nggak boleh lah langsung dijudge, wah dia meninggalnya dan kecelakaannya gara-gara ini, gara-gara itu. Bisa saja rem mobilnya blong, bisa saja dia ngebut lalu kehilangan keseimbangan setirnya itu, belok nabrak, ya kan, kita nggak tahu, benar nggak? Pokoknya tuh kabar nggak benar itu dibantah lah oleh keluarga sama manajernya ini. Sudah ada bantahan dari keluarga, sudah ada bantahan dari manajernya, dan keluarlah berita dari polisi bahwa memang tidak ada kandungan alkohol yang ditemukan di jasad Nike Ardila. Jadi clear, memang dia tidak minum alkohol itu, memang almarhumah hanya minum jus, dan manajernya ini tidak bohong. Nah, kesaksian-kesaksian dari saksi-saksi yang berada di tempat banyak banget nih yang simpang siur. Ada yang bilang jam 3 kecelakaannya, ada yang bilang jam 5 kecelakaannya. Tapi memang ada juga yang bilang jam 06.15 itu. Nah, dibuatlah laporan kepada polisi itu jam 06.15. Nike Ardila dimakamkan sore itu juga, diantar oleh ribuan penggemarnya, karena memang ini kan lagi tenar-tenarnya Nike Ardila ini kan, lagi berkilau sekali bintangnya ini gitu. Jadi banyak kali lah penggemar-penggemarnya ini yang mengantarkan jenazahnya Nike Ardila ke tempat pemakaman Nike Ardila ini. Nggak heran sih ya, kematian yang menghebohkan dunia hiburan Indonesia ditangisi para fans yang sampai beberapa hari setelah kematian Nike Ardila, para fans tersebut masih tetap berada di kediaman Nike Ardila untuk menyemangati keluarga yang ditinggalkan oleh almarhumah Nike Ardila. Meski sudah wafat, namun Nike Ardila masih produktif untuk mengeluarkan album-album, dan walaupun albumnya masih sama dengan album-album sebelumnya dan hanya diganti covernya saja, sukses luar biasa yang ditorehkan album Bintang Kehidupan, Dedi Dores menerapkan formula yang sama untuk album berikutnya. Album berikutnya yang dibikin oleh Om Dedi Dores ini berjudul Nyalakan Api. Album Nyalakan Api ini gak kalah hebatnya dengan album Nike Ardila yang sebelumnya menembus 2 juta kepingan kaset. Nah, di album yang baru ini, walaupun Nike Ardila sudah tidak ada,
terjuallah kaset Nika Ardila sebanyak 1.700.000 keping kaset. Aku bingung ya, kalau misalnya sampai berjuta-juta terjual itu, pada saat itu aja kaset itu sudah mahal ya. Tapi memang kualitas suara dari Nika Ardila ini nggak terkalahkan, makanya walaupun sudah meninggal ya, albumnya yang dibuat oleh Om Deddy Dores ini masih saja laku dan masih saja terjual gitu, masih sangat laku keras, karena memang Nika Ardila ini kualitasnya tuh bagus, suaranya tuh memang ada kualitasnya. Pasca kematian Nika Ardila, setiap tahun ribuan penggemarnya telah melakukan ziarah, baik itu sehari-hari atau pada saat tanggal beliau meninggal, terus tanggal beliau ulang tahun, itu biasanya banyak sekali fansnya yang datang ke makamnya. Maka dengan hal tersebut, kalau hanya Nika Ardila yang menjadi bukti kegemilangan lagu pop. Bahkan setelah kematian almarhumah Nika Ardila, suara dari Nika Ardila masih terdengar di publik atau di masyarakat banyak. Dan peran dari Nika Ardila juga masih terlekat di hati para penggemarnya. Nah, di sini juga terbukti terdapat Nika Ardila Resto dan galeri yang dibangun untuk mengenang almarhumah Nika Ardila. Resto dan galeri tersebut dibuat di Sulawesi Barat dan di Sulawesi Selatan. Setelah lama kepergian almarhum Nika Ardila, dibuatlah museum untuk mengenang Nika Ardila yang berada di Bandung di Jalan Soekarno-Hatta. Di museum itu banyak sekali barang-barang yang dimiliki oleh Nika Ardila yang ditaruh di museum itu. Bahkan replika kamar dari Nika Ardila dibuatlah di museum itu. Jadi replika kamarnya Nika Ardila, barang-barangnya Nika Ardila, sampai baju yang dikenakan almarhumah Nika Ardila pada saat kecelakaan pun ada di museum itu. Nggak cuman galeri, nggak cuman resto, nggak cuman museum, tapi ada juga rumah makan Nika Ardila yang berada di Sulawesi Barat, tepatnya di Wonomulyo, Polewali Mandar. Kenapa rumah makan ini tuh disebut rumah makan Nika Ardila? Jadi kalau misalnya kita mampirlah ke rumah makan itu tuh selalu menyetel lagu dari Nika Ardila. Penyajiannya itu nggak cuma makanan. Jadi kalau kalian para fans dari Nika Ardila itu bisa mengenang dari lagu-lagunya Nika Ardila. Dan ternyata Nika Ardila ini memiliki sahabat sejati, seorang musisi yang masih berkiprah ketenarannya, yang masih berkiprah di dunia musik dan tarik suara sampai saat ini masih ada. Dan kita baru tahu kalau ternyata Teh Meli Guslau atau dengan nama asli Meliana Cesi Guslau adalah sahabat dari Nika Ardila dari dia muda. Mungkin dari anak-anak kali ya dia sudah berteman dengan Meli Guslau ini. Tapi yang berkecimpung di dunia tarik suara ini tetap Nika Ardila dulu, barulah Meli Guslau ikutlah di dunia tarik suara ini. Kayak gitu kelas jadinya kelas ya. Kalau misalnya udah ada berita tentang tutup usianya, berarti kelas juga sudah ditutup. Oke, demikianlah biografi dari seorang lady rocker pada zaman itu, Nika Ardila. Ya, semoga aja biografi ini bisa membantu kalian mengenang kembali tentang lady rocker Nika Ardila ini. Oke, kelas ditutup pada kali ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share biar aku bisa tahu biografi apa lagi dan kapan lagi kelas bakalan dibuka. Kita bakal ngebahas apa lagi nanti, apakah biografi, apakah pelajaran horor, apakah pelajaran tentang konspirasi. Bisa aja kita bakal ngebahas di kelas-kelas berikutnya.
Pokoknya kalian tulis di kolom komentar biar aku bisa menceritakan di kelas selanjutnya tentang apa. Karena kelas sudah saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye kelas.